286 berlutut dan memohon. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, yang disebut tubuh ilahi adalah bentuk energi jiwa yang sangat terkonsentrasi. Energi jiwa orang normal tidak signifikan dan rapuh, dan oleh karena itu, Chen Fan mampu memadamkan api energi jiwa di Ni Sun Chen dengan tatapan tajam. Energi jiwa seorang kultivator adalah cerita yang berbeda. Tidak hanya lebih kuat, tapi juga bisa diproyeksikan keluar sebagai senjata. Master energi jiwa itu bahkan bisa menjadi ancaman bagi Chen Fan. Beberapa master energi jiwa dapat menggunakan energi jiwa mereka untuk menghipnotis korbannya atau membunuh mereka dari jarak bermil-mil. Ada banyak aliran budidaya energi jiwa yang berbeda, dan hampir setiap negara di dunia memiliki metode uniknya masing-masing. Seni murid bermata satu Kunlun, misalnya, mengharuskan dia meninggalkan matanya sendiri untuk membuka mata pikirannya. Dia kemudian dapat memadatkan energi jiwanya dan menembakkannya keluar dari mata pikirannya dalam sorotan cahaya yang mematikan. Cahaya ini sekuat mantra Kunlun yang paling mematikan dan dapat memusnahkan energi jiwa setiap orang yang hidup. Namun, Kunlun tidak tahu bahwa tingkat pencapaian energi jiwa Chen Fan jauh lebih besar daripada mantra Dharma. Chen Fan baru berada pada tahap awal tingkat pencerahan ethereal. Oleh karena itu, kekuatan Dharma dan kekuatan ilahi miliknya hanya beberapa tingkat lebih mematikan daripada Kunlun. Namun, dia telah melangkah lebih jauh dalam seni energi jiwanya, dan dia mampu membentuk kehendak ilahi dari energi jiwanya beberapa waktu lalu. Membandingkan energi jiwa dengan kehendak ilahi sama dengan membandingkan bilah baja dengan tongkat kayu. Namun, sekeras apapun tongkat kayu itu, ia akan dipotong menjadi dua oleh pisau baja apapun. Sejak Chen Fan mendapatkan patung emas itu, kehendak surgawinya telah menguat setidaknya 10 kali lipat. Oleh karena itu, dia sudah mampu mengeluarkan kekuatan sebanyak yang dia bisa di permukaan laut ilahi. Mata pikiran Kunlun terbuka saat cahaya keemasan muncul, membuatnya tampak seperti Erlang Shen bermata tiga dalam mitologi Tiongkok. Energi jiwanya telah mengambil bentuk fisik dalam kehidupan nyata, sebuah tanda yang jelas bahwa dia sama kuatnya dengan seorang kultivator tingkat pencerahan ethereal tahap awal. Namun, yang mengejutkan Kunlun, dia menyaksikan cahaya berwarna biru melintas di mata Chen Fan dan kemudian nyala api biru, lebih kuat daripada energi emasnya yang keluar dari mata Chen Fan. Nyala api berwarna biru ini menari-nari dengan jelas di dunia nyata seperti halnya nyala api sungguhan. Tiba-tiba, cahaya ilahi berwarna biru meningkatkan intensitasnya dan mulai berderak, menciptakan sulur bunga api biru yang tak terhitung jumlahnya. Manusia biasa manapun yang melakukan kontak mata dengan Chen Fan akan dibutakan oleh energi yang mendesis. Bahkan seorang kultivator pun akan takut dengan kehadiran kekuatan mematikan. Namun, Kunlun tidak mundur. Sebaliknya, dia mengunci pandangannya ke arah Chen Fan dan menggandakan serangannya. Dua gelombang energi jiwa saling bertabrakan, menciptakan ledakan raksasa di dimensi kehampaan. Kunlun menjerit sedih. Jika dia tidak membuka mata pikirannya untuk mengeluarkan energi jiwanya, Chen Fan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan kepadanya. Bagaimanapun, kehendak ilahi Chen Fan tidak akan mampu membunuh perapal mantra yang telah mencapai puncak budidaya Dharma. Namun, karena Kunlun menyerang tanpa ampun, Chen Fan mampu meniadakan pertahanannya dan menyerang di tempat yang menyakitkan. Cahaya keemasan Kunlun tersapu begitu bersentuhan dengan nyala api berwarna biru. Nyala api menyerbu ke dalam mata pikiran Kunlun, dan menghancurkannya dalam sekejap, mengubahnya menjadi garis tinta merah yang terlihat biasa saja. Kunlun tersandung ke belakang beberapa meter dan terjatuh ke kursi. Kursi itu terbuat dari kayu rosewood kuning dan hancur karena berat dan momentum Kunlun. Dua garis darah merah menetes di pipi Kunlun. Dalam sepersekian detik, seni muridnya dihancurkan oleh kehendak surgawi Chen Fan yang sombong. Semangatnya hancur dan jiwanya rusak. Bahkan orang biasa pun bisa membunuhnya, apalagi seorang kultivator yang kuat. Begitulah bahayanya bertarung dengan energi jiwa. Tidak seperti pertarungan mantra pada umumnya, pertarungan menggunakan energi jiwa adalah bisnis yang berisiko. Jiwa dan roh seseorang merupakan aspek kehidupan yang paling rentan dan meskipun dapat diubah menjadi senjata yang mematikan, namun juga menempatkan penggunanya pada situasi yang sangat berbahaya. Bukan hal yang aneh jika kedua kultivator terluka parah setelah pertempuran. Karena itu, jarang ada konfrontasi langsung di antara para penggarap abadi. Kenapa?
Kenapa kamu begitu kuat? Darah mengalir dari mata Kunlun dan mata pikirannya tidak responsif. Dia terjatuh ke tanah dalam kondisi setengah mati saat dia bertanya dengan suara lemah dan gemetar. Saat dia bersentuhan dengan kehendak ilahi Chen Fan, dia bisa merasakan luas dan dalamnya energi jiwanya. Itu 10 kali lebih kuat dari miliknya. Energi jiwa sama kerasnya dengan baja dan menghantam jiwa dan rohnya. Setelah menerima pukulan terberat dari serangan itu, Kunlun selamat berkat puluhan tahun budidayanya. Namun, itu nyaris lolos. Seni muridnya dilawan, jiwa dan jiwanya hancur. Butuh beberapa tahun baginya untuk pulih. Kunlun tidak dapat membayangkan bahwa Chen Fan di usia yang begitu muda tidak hanya mampu menguasai seni bela diri, mantra dharma, dan kehalusan fisik, tetapi juga energi jiwa. Itu tidak pernah terjadi dan sama sekali tidak mungkin. Bahkan seorang ahli kultivasi pun tidak dapat melakukan hal itu. Kamu terlalu lemah. Chen Fan melambaikan tangan dan menatap anggota keluarga Long. Meskipun sebagian besar cahaya berwarna biru telah menghilang, masih ada sedikit warna biru di matanya. Tiba-tiba, dia mengirimkan kehendak ilahi yang membara dan menyapu seluruh ruangan. Anggota keluarga Long adalah manusia biasa dan oleh karena itu mereka terguncang oleh gelombang energi yang sangat besar. Jantung mereka berdetak beberapa kali dan kemudian semuanya jatuh ke tanah. Chen Beixuan, aku tidak akan pernah menyerah. Long Jun mengertakkan gigi dan berusaha berdiri. Darah merembes keluar dari gusinya dan menggenang di mulutnya. Dia menatap Chen Fan dengan marah. Berlutut, Chen Fan mendengus saat cahaya di matanya melonjak. Baada, kaki Long Jun menyerah saat dia berlutut di depan Chen Fan. Momentum itu membawa kepalanya tertunduk hingga menyentuh lantai. Apakah ini kekuatan sebenarnya Chen Beixuan? Jika demikian, dia bisa saja mendominasi manusia manapun di dunia. Anggota keluarga Long ketakutan dengan perkembangan tersebut. Mereka tidak pernah mengira ada orang yang sekuat itu. Mereka tidak akan pernah percaya pada kekuatan Chen Fan jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan setelah mereka melihatnya sekali, hal itu tidak akan pernah terlihat lagi. Oleh karena itu, tanpa melihat Gunung Tai dengan mata kepala sendiri, seseorang tidak akan pernah menghargai keagungan jangkauannya. Tanpa melihat Laut Timur dengan mata kepala sendiri, seseorang tidak akan pernah memahami luasnya. Baru setelah mereka bertemu dengan Chen Fan dan terpana oleh kekuatan Chen Fan, barulah mereka menyadari betapa naifnya mereka berpikir bahwa mereka bisa menyaingi dia. Chen Fan bisa saja membunuh mereka dengan satu pikiran. Bahkan kekayaan mereka yang sangat besar tidak akan membantu mereka ketika mereka dihadapkan pada musuh yang mematikan. Mereka juga tidak boleh membawa harta benda duniawi ini setelah mereka meninggal. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Chen Fan berjalan ke arah Long Jun dan menatap tokoh keuangan Hong Kong. Long Jun sudah lama kehilangan sikap anggunnya, dia terjatuh ke tanah tak bernyawa seperti katak. Dia bersujud kepada Chen Fan dengan penuh semangat. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Setiap kata yang dia ucapkan menyakiti hatinya seperti tusukan pisau. Long Jun dilahirkan dengan sendok perak di mulutnya dan dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Namun, melihat sekelilingnya, dia melihat paman dan ikatannya, bahkan ayahnya Long Jianxin berlutut di depan pemuda jahat itu, keinginannya untuk melawan tiba-tiba menguap. Mulai hari ini, keluarga Long akan bertanggung jawab untuk memastikan tidak terjadi apa-apa pada grup keuangan Zheng. Jika grup keuangan Zheng runtuh, saya akan membunuh kalian semua. Chen Fan menghubungkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan jelas. Suaranya sedingin angin sedingin es dari tundra, membuat seluruh anggota keluarga Long merinding. Apakah itu berarti keluarga Long akan menjadi penjaga grup keuangan Zheng? Banyak orang memikirkan hal yang sama dalam pikiran mereka. Tidak ada yang berani memprotes dan bahkan Tuan Long Jianxin bersujud dengan hormat dan berkata, mohon yakinlah, Tuan Chen. Keluarga Long akan menjaga grup keuangan Zheng dengan baik, dan tidak akan membiarkan siapapun merugikannya. Chen Fan mengangguk lalu melihat ke Kunlun. Dia datang ke keluarga Long untuk menakut-nakuti mereka tetapi bukan untuk membunuh. Dia telah membunuh semua orang di keluarga Zheng dan beberapa orang di keluarga Zheng. Jika dia dengan ceroboh membunuh semua anggota keluarga Long, dia bertaruh bahkan Jenderal Li pun tidak akan bisa membantunya. Pemerintah Tiongkok tidak akan mentolerir pembunuhan besar-besaran tersebut. Namun, Kunlun bukan orang Tionghoa, jadi pemerintah Tiongkok tidak akan peduli dengan nyawanya. Namun,
Kunlun pernah menjalani kehidupan yang sulit dan penuh keterpurukan sebelumnya dan mengetahui tindakan yang tepat pada saat yang tepat. Dia berhasil bangkit dan berkata dengan kagum, "Saya memiliki mata tetapi gagal melihat Gunung Tai. Tolong selamatkan hidup saya, Grandmaster Chen. Saya akan menjadi murid Anda dan mematuhi perintah Anda mulai sekarang. Jika saya mengkhianati Anda, saya akan binasa dalam tubuh dan jiwaku." Dia berlutut di depan Chen Fan, tubuhnya menggigil tak terkendali. Setelah menunggu sekitar 1 abad, akhirnya dia mendengar jawaban. Bagus. Ketika Zheng Anqi akhirnya sampai ke rumah keluarga Long, pertarungan sudah berakhir selama 10 menit. Dia adalah seorang supermodel, jadi dia menjaga tubuhnya dalam kondisi yang baik. Meski tidak memakai sepatu apapun, ia tetap mampu berlari dengan kecepatan luar biasa. Namun, telapak kakinya terserempet jalan berbatu dan penuh goresan kecil. Zheng Anqi tidak peduli dengan rasa sakit di kakinya dan menerobos masuk ke rumah keluarga Long. Ketika dia berjalan ke ruang pertemuan, dia menemukan Chen Fan duduk di kursi tinggi dan dikelilingi oleh Lord Long, Long Jun, dan seorang lelaki tua kurus. Zheng Anqi bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia telah memperkirakan pertarungan antara Chen Fan dan seorang petarung Muay Thai, tetapi aula pertemuan tampaknya terlalu damai untuk menjadi medan pertempuran. Begitu Tuan Si dan Qiu Yulin melihat lelaki tua kurus itu, wajah mereka menjadi gelap dan berseru, "Raja Naga bermata satu." Dasafa Kunlun, mulai sekarang, tidak ada lagi Raja Naga bermata satu. Aku hanyalah pelayan tua Tuan Chen dan namaku Zhang Qinhuan. Kunlun membungkuk sedikit, dan berkata dengan rendah hati. Meski matanya terpejam, mereka masih bisa melihat rasa takut dan rasa hormat di wajah lelaki tua itu. Chen Fan, negara yang mengekang dewa, adalah penggarap negara yang mengekang dewa. Dia harus melakukannya, jika tidak, energi jiwanya tidak akan begitu kuat. Bahkan guru energi jiwa yang paling kuat pun tidak dapat mencapai 1/10 dari pencapaiannya. Memikirkan energi jiwa Chen Fan yang luas dan padat membuat Kunlun gelisah lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan guru abadi negara pengekang dewa sebelum dia meninggal. Yang lebih buruk lagi, Chen Fan masih sangat muda dan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kunlun tidak berpikir dia bereaksi berlebihan ketika dia berlutut di depan Chen Fan. Bagaimanapun, Chen Fan adalah master negara abadi, gelar negara abadi mengatakan semuanya. Anqi, Tuan Si dan Yulin, kalian ada di sini. Chen Fan duduk di meja dan menikmati secangkir teh Maojian bermutu tinggi. Dia berkata dengan lemah, mulai sekarang, keluarga Long adalah sekutu keluarga Zheng. Jangan ragu untuk meminta bantuan mereka jika Anda membutuhkan sesuatu. Ya Tuan, terlepas dari pertanyaan di benak mereka, Zheng Anqi dan yang lainnya menundukkan kepala dan menjawab. Sementara itu, tidak ada seorang pun di keluarga Long yang tampak kecewa dengan apa yang terjadi. Namun, jauh di lubuk hati, mereka menangisi kehilangan mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah menodongkan pistol dan menembak kaki mereka sendiri. Chen Fan tidak takut keluarga Long akan menarik kembali kata-kata mereka. Perbedaan antara manusia dan binatang adalah rasa harga diri dan rasa hormat. Keluarga Long melompat-lompat, menantangnya karena mereka tidak begitu memahami kekuatannya. Namun, setelah melihat langsung kemampuan Chen Fan, dan mengetahui bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan memengaruhi Chen Fan, mereka akan berperilaku patuh seperti anjing pangkuan Chen Fan. Namun, Kunlun adalah cerita yang berbeda. Kunlun adalah salah satu dari 4 guru Gong Tao yang paling mematikan, seorang kultivator sempurna di puncak budidaya Dharma. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Chen Fan ketika dia masih berada di tahap awal level pencerahan etiril. Sosok perkasa seperti itu mungkin memperlakukan Chen Fan dengan hormat sekarang setelah dia pulih dan mendapatkan kembali seni muridnya. Dia akan berusaha untuk menyakiti Chen Fan lagi. Bagaimanapun, Kunlun telah mendominasi Thailand Utara selama bertahun-tahun. Dia duduk di kursi kekuasaan di Chiang Mai dan memproyeksikan kekuasaannya ke seluruh Thailand. Banyak panglima perang di Thailand Utara yang menjadi muridnya. Jika dia kembali ke Thailand, dia akan terhubung kembali dengan militer yang mendukungnya. Dia akan segera menghilangkan rasa hormat dan ketakutannya terhadap Chen Fan. Dia mungkin berpikir bahwa Chen Fan adalah seorang kultivator negara abadi, tetapi dia mungkin mundur kemudian dan menyesali kenyataan bahwa dia telah menyerah begitu cepat. Namun, Chen Fan telah menguasai seni memanipulasi para kultivator yang kuat selama kultivasi kehidupan masa lalunya. Ketika dia berselisih dengan keluarga Lu,
dia hanya berada pada tahap akhir dari tingkat pendirian yayasan. Dia harus membunuh Lu Tianfen karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan seorang Grandmaster pada saat itu. Namun, sekarang Chen Fan telah mencapai pencerahan ethereal dan memiliki banyak kekuatan ilahi yang dapat digunakannya. Di bumi, bahkan seorang Grandmaster adalah pemandangan yang langka, apalagi seorang penggarap sempurna. Oleh karena itu, Chen Fan tidak ingin langsung membunuhnya, sebaliknya, dia berusaha menenangkan dan meminta dia sebagai asistennya. Chen Fan memanggil namanya, Kunlun. Ya Tuan. Kunlun mendatangi Chen Fan dan membungkuk dalam-dalam. Karena kamu ingin menjadi muridku, dan melayaniku, aku harus memperingatkanmu tentang peraturanku. Chen Beixuan duduk dengan anggun di kursi tinggi saat energi menakjubkan yang dihasilkan dari sikapnya yang agung membuatnya tampak seperti dewa. Saya ingin sekali mendengar aturan dari Master Abadi Chen. Kunlun menggigil sedikit saat firasat muncul di dalam dirinya. Dia telah menggunakan kepatuhannya sebagai tipu muslihat untuk menurunkan kewaspadaan Chen Fan. Betapapun kuatnya Chen Fan, dia hanyalah seorang pemuda dan tidak memiliki kelihayan dan ketelitian dalam perhitungannya. Seperti semua pemuda, dia pasti menyukai pujian dan Kunlun berharap dapat memanfaatkannya. Dia berharap suatu hari nanti Chen Fan akan melepaskannya kembali ke Thailand setelah egonya cukup membengkak. Kunlun telah naik ke tampuk kekuasaan beberapa dekade yang lalu, dan karena itu tidak akan puas dengan menjadi pelayan selamanya. Jika kamu ingin melayaniku, kamu harus memberikan hidupmu kepadaku. Chen Fan berkata perlahan, memberikan hidupku padamu. Semua orang dengan cepat memahami apa yang dimaksud Chen Fan. Dia ingin mengubah lelaki tua itu menjadi budaknya dan Chen Fan berhak menentukan hidup atau matinya. Saya mengerti. Kunlun memasang wajah tenang lalu menjawab. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sudah memutuskan untuk melarikan diri ke Thailand begitu mendapat kesempatan dan tidak pernah menginjakkan kaki lagi di Hong Kong. Jika Chen Fan pergi ke Chiang Mai untuk mencarinya, dia akan mendapat dukungan dari ribuan tentara. Bahkan seorang penggarap negara abadi bukanlah tandingannya melawan pasukan modern. Kalau begitu, mari kita selesaikan kesepakatannya. Chen Fan tiba-tiba bangkit. Semua orang menyaksikan saat dia membentuk segel Dharma di udara dan memasukkan zat sejati ke dalam segel untuk membentuk zat sejati. Di dimensi kekosongan, sinar simbol biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyatu satu sama lain. Pada akhirnya, mereka membentuk jaringan rumit dari esensi sejati yang memancarkan energi primordial. Pergilah. Chen Fan mengarahkan jarinya ke Kunlun dan jimat berwarna biru itu berubah menjadi cahaya dan menusuk ke tubuh Kunlun. Apa itu? Wajah Kunlun menjadi gelap dan tidak yakin apa yang terjadi padanya. Namun, dia merasakan firasat yang kuat muncul di hatinya dan indera keenamnya berteriak kepadanya tentang bahaya prasasti jimat. Ini adalah perjanjian jiwa dan roh, yang mengikat jiwa dan rohmu pada kesepakatan kita. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kamu tidak menaatiku, aku dapat menghancurkan tubuh fisik dan jiwamu dengan sebuah pikiran tidak peduli seberapa jauh kamu berada. Chen Fan berkata dengan suara dingin. Apa? Kunlun panik. Dia mengisi energinya dan mulai mencari ke dalam energi jiwanya, tidak lama kemudian dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena dia buta dan hanya menggunakan mata pikirannya, dia sangat peka terhadap kehadiran energi jiwa. Dia mendaftarkan lapisan cahaya biru yang menyelimuti jiwanya. Lapisan energi yang bersinar ini tampaknya tidak berbahaya, tetapi akan mematikan setelah diisi. Menyadari situasinya, Kunlun tampak kecewa. Dia memperkirakan mulai sekarang, hidupnya ada di tangan Chen Fan. Dia harus bertindak hati-hati di sekitar Chen Fan setiap hari, suatu tindakan yang hanya ingin dia lakukan untuk sementara waktu. Jika dia membuat marah Chen Fan, anak muda itu bisa membunuhnya dengan sebuah pikiran. Anggota keluarga Long pun kaget dengan perkembangan tersebut. Long Jianxin dan Long Jun merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dia lebih baik mati jika mereka berada di posisi Kunlun. Siapa yang bisa tidur nyenyak di malam hari mengetahui ada sebilah pisau yang terus-menerus tergantung di kepala. Anda, jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu selama kamu tidak mengkhianatiku. Kamu adalah aset berharga bagiku karena tingkat pencapaianmu. Chen Fan berkata perlahan. Ya, wajah Kunlun memucat dan dia mengucapkan balasan dengan enggan. Chen Fan menjentikkan jarinya dan sebuah pil tiba-tiba muncul dari labu berkulit kuning. Pemuda itu menyambar pil itu di udara dan menggosoknya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, energi tak terlihat terbentuk di sekitar tubuh Kunlun,
dan perlahan-lahan masuk ke dalam jiwa Kunlun yang terkuras, mengisinya kembali. Mata pikiran Kunlun juga mendapatkan kembali bentuknya dan terbuka, memperlihatkan pupil emasnya. Cahaya di pupilnya bahkan lebih terang dari sebelumnya. Apa itu? Kunlun menatap Chen Fan kaget. Ini adalah pil pembentuk jiwa. Saya membuatnya dari seana dari kolam naga Yin. Ini membantu mereformasi energi jiwa yang rusak. Bahkan jika tubuh fisik Anda telah binasa di dunia ini, saya dapat menggunakan pil ini untuk mengembalikan jiwa Anda ke keadaan semula, kehidupan ini dan pelan-pelan sempurnakan hingga memperoleh substansi. Chen Fan berkata perlahan, seni manajemen dapat diringkas menjadi satu kalimat, wortel dan tongkat. Kombinasi hukuman dan penghargaan akan mengubah siapapun menjadi subjek yang setia. Kunlun adalah seorang penggarap sempurna dan dia bermimpi untuk lebih meningkatkan budidayanya untuk mencapai keadaan abadi. Chen Fan telah memberinya kesempatan. Biarlah itu adalah keadaan pengekangan dewa di bumi atau tingkat lautan ilahi dari budidaya abadi, keduanya memiliki persyaratan yang tinggi untuk jiwa dan roh. Ciri khas utama seorang kultivator permukaan laut ilahi adalah penggunaan kehendak ilahi. Terima kasih, Tuan Abadi Chen. Kunlun berlutut dan bersujud kepada Chen Fan dengan rasa hormat yang tulus. Dia tahu betapa berharganya ramuan ini karena hanya ada dalam legenda dan gulungan kuno. Namun, Chen Fan telah memberikan satu kepada pelayannya. Kemurahan hati Chen Fan benar-benar membuat Kunlun terkesan dan memperkuat kesetiaannya. Untuk mencapai keadaan abadi, jiwa dan semangat yang kuat adalah suatu keharusan. Dengan jiwa dan semangatnya yang diperkuat oleh pil, Kunlun merasa bahwa dia semakin dekat menuju tujuannya. Tuan Si, Qiu Yulin dan anggota keluarga Long terkejut melihat sosok perkasa Asia Tenggara berlutut dan bersujud kepada Chen Fan. Long Jun, khususnya, sangat ketakutan dengan perkembangan tersebut. Janji Chen Fan menggunakan perjanjian jiwa dan roh padanya membuatnya menggigil. Dia tidak tahu bahwa Chen Fan harus mengeluarkan banyak kehendak ilahi untuk merapal mantra pengikat yang begitu kuat. Sia-sia menggunakan mantra kuat ini pada seseorang yang tidak penting seperti Long Jun. Paling-paling, Chen Fan hanya akan menanam benih teratai api di dalam dirinya. Benih teratai api adalah salah satu variasi dari mata emas Apili. Itu bisa saja terkubur di dalam tubuh seseorang dan menunggu untuk diledakkan. Saat mantra sebenarnya diaktifkan, benih api akan berubah menjadi bunga api yang mekar dan menyelimuti korbannya. Baik Kunlun dan Lu Tianfen memiliki kultivasi yang sempurna dan oleh karena itu praktis kebal terhadap kerusakan akibat kebakaran biasa. Kelemahan lain dari mantra ini adalah setelah ditanam, benih api akan kehilangan efeknya setelah beberapa minggu. Chen Fan telah menanam benih api di tubuh Zhong Yaoyao dan benih itu sudah lama kadaluarsa. Setelah saya meninggalkan Hong Kong, Kunlun akan menjadi perwakilan saya di sini. Dia akan bertugas melindungi grup keuangan Zhen dan Zheng Anqi. Chen Fan mengumumkan, sedangkan untuk keluarga Long, Anda akan bertanggung jawab memberi saya uang tunai dan mengumpulkan materi untuk saya. Situasi di keluarga Zheng baru saja stabil dan oleh karena itu belum dapat mensubsidi aktivitas Chen Fan. Namun, tidak demikian halnya dengan keluarga Long, pemimpin di bidang keuangan dan investasi pasar saham. Keluarga Long bahkan memiliki bank dengan sisa uang yang cukup. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan uang Anda terbuang percuma. Setelah proyek East Mountain selesai, keluarga Long akan mendapat bagian keuntungan dari penjualan katalis Essence Serum. Ditambah lagi, keluarga Long akan mendapat bagian dari keuntungan penjualan katalis Essence Serum, memiliki hak eksklusif untuk menjual Yunwu Spirit Water ke luar negeri. Chen Fan menggunakan wortel dan tongkat sekali lagi. Serum esensi katalis, air roh Yunwu. Bahkan ketika semua orang tercengang dengan jargon tersebut, Long Jun tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah Anda berbicara tentang proyek rahasia yang dilakukan oleh Aid International dan perusahaan farmasi lainnya di kota Jin? Kamu pernah mendengarnya? Chen Fan menatap Long Jun dengan tatapan terkejut. Keluarga Long menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang lebih pelan, saya menjalankan sebuah perusahaan investasi, jadi saya tahu semua jenis rahasia bisnis. Saya telah memperhatikan banyak perusahaan terkemuka di sektor farmasi membeli kembali saham mereka, jadi saya bertaruh mereka harus melakukannya telah mengerjakan produk baru yang mereka pertaruhkan untuk mendorong harga saham mereka lebih tinggi. Itu harus menjadi semacam obat ajaib untuk mendapatkan efek tersebut. Pedagang orang dalam ini akan membeli saham sebanyak mungkin dan begitu harga naik, mereka akan menjualnya.
Long Jun menatap Chen Fan dengan terkejut dan bertanya, maksudmu, kamu adalah pemilik proyek itu? Aid International hanya memberikan sedikit dukungan teknis, dan saya mempunyai hak atas kepemilikan Katalis Essence Serum. Setelah proyek selesai, saya dapat menjualnya kepada siapapun yang saya inginkan. Kata Chen Fan dengan tenang. Pengumuman Chen Fan membuat keluarga Long gembira. Jika mereka bisa ikut serta dalam permainan, dan membuat sepotong kue, imbalannya tidak akan lebih kecil daripada mengejar keluarga Zheng. Melihat rasa hormat di Kunlun, Long Jianxin, dan Long Jun, tatapan Zheng Anqi pada Chen Fan menjadi lebih lembut dan dipenuhi dengan kekaguman. Pemuda ini tidak pernah berhenti membuatnya terkesan. Prestasinya yang mengesankan dan sikapnya yang saleh sangat memesona baginya. Bahkan tindakan heroik kakeknya, yang paling dia kagumi, tidak dapat dibandingkan dengan Chen Fan, apalagi pewaris kaya Hong Kong, seperti Nin Tianchen. Dia tahu bahwa itu akan sia-sia meskipun dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar kasih sayang pria itu. Sementara itu, Chen Fan mengusap dagunya dan merenung. Dia bertaruh bahwa proyek Katalis Essence Serum seharusnya sudah selesai sekarang. Katalis Essence Serum akan menjadi inti dari budidaya Chen Fan menuju pencerahan etiril. Setelah Chen Fan mendapatkan tubuh panjang umur Azuretirk, setiap langkah yang dia ambil menuju level berikutnya membutuhkan spirit ki dalam jumlah besar. Tentu saja, dia bisa saja mengambil waktu dan mengumpulkannya secara perlahan seiring berjalannya waktu, tetapi bumi sangat kekurangan spirit ki sehingga dia membutuhkan setidaknya 3 tahun atau lebih untuk maju ke level berikutnya. Itu berarti setidaknya 10 tahun sebelum Chen Fan dapat mencapai level Conate Spirit. Namun, Katalis Essence Serum dapat mempercepat prosesnya. Serum esensi Katalis adalah versi encer dari air roh Yunwu, yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan banyak ramuan roh yang ia temukan di gudang sekte lembah dewa pengobatan. Bahwa, ditambah dengan Green Dragon Grand Array, kipas Chen Fan akan memiliki sejumlah besar spirit pills di tangannya dalam waktu singkat. Dengan pil-pil ini, dia akan mampu mencapai pencerahan etiril dan memasuki permukaan laut ilahi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi berhati-hati dalam situasi tertentu. Bahkan jika dia harus menghadapi pasukan, dia harus melarikan diri tanpa cedera. Apakah Stock Solution ini nomor 1? Chen Beixuan berdiri di dalam laboratorium biologi di Universitas Kota Jin. Dia telah mengubah penampilannya menjadi Chen Beixuan. Dia mengenakan jas lab putih dan membiarkan rambutnya tergerai di bahunya. Dia mengulurkan tabung reaksi yang berisi larutan biru dan bergumam pada dirinya sendiri. Warna cairannya biru tua seperti safir. Chen Fan bisa merasakan esens ki melayang di dalam larutan. Esens ki ini sangat lemah, dan hanya 1/10.000 kekuatan dari esens Gathering Pill dan hanya memiliki 1/100 dari efek Yunwu Spirit Water. Nafas Chen Fan mengandung lebih banyak esens ki daripada seluruh botol larutan ini. Meski begitu, senyuman akhirnya merekah di wajah Chen Fan. Jumlah jejak esensi ki berarti Katalis Essence Serum akhirnya dapat diproduksi secara massal. Selama dia telah mengumpulkan stok serum dalam jumlah yang cukup, dia kemudian dapat mulai memurnikannya menggunakan ragi. Bakteri khusus dalam ragi akan mengonsumsi esens ki dan nutrisi lainnya untuk menghasilkan lebih banyak esens ki. Meskipun botol serum yang satu ini tidak akan berpengaruh apa-apa bagi manusia, namun jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan membantu memperkuat tubuh seseorang dan menjadikannya lebih cocok untuk budidaya. Namun, efeknya memerlukan waktu sekitar 20 tahun untuk muncul. Pada saat itu, Chen Fan mungkin sudah tidak ada lagi di planet ini. Sekarang sudah bisa diproduksi secara massal. Chen Fan mengangguk dan berkata, Sue Jiao dan peneliti lainnya sangat gembira dengan pengakuan bos mereka. Profesor Chen, ini adalah salah satu penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Kami bahkan belum pernah melihat ragi aktif seperti itu. Meskipun efek serum tidak terdeteksi oleh peralatan modern, hasil tes pada tikus menunjukkan bahwa spesimen dengan suntikan harian ragi serum memiliki fisik yang jauh lebih kuat daripada kelompok kontrol. Xiao Sue mengeluarkan beberapa lembar kertas dan berkata, kegembiraannya dirasakan oleh banyak orang di lab, dan mata mereka berbinar gembira. Cairan ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan dapat digunakan pada organisme apapun, baik hewan maupun tumbuhan. Setelah diproduksi secara massal, hal ini dapat mengubah jalannya sejarah manusia dan membantu manusia membuat lompatan dalam perjalanan evolusinya.
Karena itu tidak diciptakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Chen Fan mengangkat bahu. Selain beberapa peralatan yang ditawarkan oleh Aid International, peralatan utama yang digunakan untuk membuat serum ini adalah beberapa artefak Dharma yang disempurnakan oleh Chen Fan. Artefak ini menciptakan lingkungan yang sangat memusatkan spirit Qi untuk produksi serum ragi. Kelahiran katalis esens serum merupakan upaya gabungan antara ilmu pengetahuan dan budidaya. Chen Fan tidak punya waktu untuk menikmati kemenangannya, dia mengumumkan. Mulai sekarang, kami perlu bekerja 2 kali lebih keras untuk menstabilkan formula kami dan meningkatkan produksi. Profesor Chen, kita harus menyebutnya apa? Salah satu mahasiswi tahun ketiga bertanya. Nama, Chen Fan memiringkan kepalanya ke samping dan tersenyum misterius. Sebut saja serum vitalitas. Baru setelah serum vitalitas akhirnya memasuki jalur produksi, Chen Fan merasakan segalanya berbalik. Keluarga Zheng dan keluarga Long dari Hong Kong telah banyak berinvestasi dalam pengembangan proyek East Mountain dan Green Dragon Grand Array mengalami kemajuan dari hari ke hari. Chen Fan telah membawa kembali artefak Dharma dan bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk formasi susunan, yang juga membantu mempercepat proyek. Chen Fan berencana menanam semua tumbuhan ke dalam tanah pada hari susunan besar selesai. Namun, sebelum dia melakukan itu, Fang Qiong datang dan mengunjunginya. Saat kamu pergi, orang tuaku berkali-kali ingin mengundangmu makan malam. Gadis berpenampilan anggun itu tampak kesal. Mereka mengundangmu makan malam-malam ini, hanya kamu dan keluargaku. Tidak ada yang istimewa, jangan biarkan hal itu terlintas di kepalamu. Oh, sepertinya mertuaku ingin bertemu denganku. Chen Fan menyeringai. Oh, hentikan, kamu. Apa yang kamu bicarakan? Didorong oleh rasa malunya, Fang Qiong mendaratkan tinju imutnya di dada Chen Fan. Chen Fan hampir tidak merasakan serangan itu, namun, dia ikut bermain dan meneriakkan tangisan yang menyakitkan. Baik, baiklah, kamu menang. Setelah beberapa saat, Fang Qiong menyelipkan beberapa helai rambut terurai ke belakang telinganya dan menenangkan diri. Sejak ibuku mendengar bahwa kamu juga kuliah di Universitas Kota Jin, dia ingin bertemu denganmu. Jangan datang ke rumahku dengan tangan kosong, bawakan beberapa hadiah untuk orang tuaku, itu etika dasar. Dia berkata dengan sabar seperti seorang kakak perempuan yang mencoba menunjukkan tali pengikatnya kepada adik laki-lakinya. Oke, aku mengerti. Chen Fan tersenyum hangat. Namun, cahaya aneh muncul di matanya. Akhirnya aku akan bertemu denganmu lagi, Sususu. Sususu adalah ibu Fang Qiong dan orang yang berkontribusi terhadap putusnya Chen Fan dan Fang Qiong. Chen Fan masih ingat bahwa ketika dia dan Fang Qiong berencana untuk membawa segalanya ke tingkat berikutnya, mereka bahkan mendapat dukungan dari ayah Fang Qiong, Fang Mingde. Namun, Sususu tetap tidak yakin bahwa Chen Fan akan membuat putrinya bahagia. Shen Junwen pasti ada hubungannya dengan hal itu, tetapi akar penyebab penghinaan Sususu adalah dari latar belakang keluarga Chen Fan. Meskipun keluarga kami berteman ketika kami masih kecil, dan ayah kami adalah teman sekelas, Sususu tidak pernah menyukai kami. Dia tidak pernah menunjukkan rasa jijik di wajahnya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia memandang rendah keluarga Chen dan menertawakan ayahku yang tampak kurus. Dia telah mengomeli paman Fang agar pindah ke kota, jauh dari teman-teman suaminya yang kalah. Saya pikir anggapan dia tentang saya dan keluarga sayalah yang mendorong dia melakukan protes keras terhadap hubungan saya dengan putrinya. Apapun yang terjadi di kehidupan sebelumnya adalah masa lalu dan Chen Fan tidak ingin hal itu mempengaruhi kehidupannya saat ini. Dalam kehidupan ini, dia hanya ingin tinggal bersama Xiao Qiong dan membantunya mencapai tujuan hidupnya, lalu menemaninya dalam perjalanan kultivasi. Namun, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan ibu mertuanya tentang dirinya selama hidup ini. Meski begitu, pendapat Sususu tidak relevan seumur hidup ini, tidak ada yang bisa menghentikan Chen Fan kali ini. Keluarga Fang tinggal di kawasan perumahan kelas atas di sepanjang tepi sungai kota Jin. Tetangga mereka adalah taipan kaya atau politisi berkuasa. Jadi keluarga Fang sering bergaul dengan para elit kota dan memang seharusnya demikian. Selama 1 dekade, Fang Mingde telah mengembangkan grup Mingde menjadi perusahaan bernilai miliaran yuan dan menjadi salah satu kelas elit. Chen Fan menemukan jalan ke rumah Fang Qiong dengan mudah. Dia membunyikan bel pintu dan disambut oleh senyum gembira Fang Qiong di balik pintu. Masuklah.
Fang Qiong mengambil buah-buahan segar yang dibawakan Chen Fan dan membeli sepasang sandal baru untuk diganti oleh Chen Fan. Begitu Chen Fan melewati ambang pintu, dia melihat seorang wanita dengan riasan tipis dan kipau berdiri di ruang tamu, dengan tangan di pinggul. Meskipun bahunya yang merosot menunjukkan sedikit kelesuan dalam dirinya, cahaya yang tajam dan cerdas bersinar di matanya. Dia berusia 40-an, namun, dia tampak seperti berusia awal 30-an dan bisa jadi adalah saudara perempuan Fang Qiong, bukan ibu. Bibi Su, senang bertemu denganmu. Chen Fan membungkuk pada wanita itu. Wanita yang terbungkus kipau ini adalah ibu Fang Qiong, Su Susu. Su Susu tersenyum tipis dan mengangguk sebagai jawaban. Dia memiliki kelembutan lembut seorang wanita Jiangnan, serta kewaspadaan yang membuat pikirannya tetap tajam. Chen Fan tahu bahwa Fang Qiong mewarisi banyak sifat dari ibunya, kesabaran, dedikasi, dan kesabaran hanyalah beberapa di antaranya. Meskipun Su Susu adalah ibu yang baik dan wanita yang cerdas, Chen Fan tidak setuju dengan semua yang dia lakukan. Terakhir kali aku melihatmu, kamu masih duduk di bangku SMP. Sudah 6 tahun, Su Susu bertubuh tinggi dan hampir sama tingginya dengan Chen Fan bahkan tanpa mengenakan sepatu hak tinggi. Dia memerintahkan Fang Qiong untuk membuat teh dan berjalan ke dapur. Masih ada beberapa masakan yang harus dibuat, permisi sebentar. Dia berkata, oke. Chen Fan mengangguk. Chen Fan melihat sofa familiar yang dia lihat di kehidupan terakhirnya dan duduk. Melihat Fang Qiong meraba-raba untuk membuat teh, dia menjadi gembira. Fang Qiong adalah gadis yang sempurna di mata orang lain. Dia memiliki kepribadian yang baik dan nilai yang bagus. Kemudian, ketika dia akhirnya mengambil alih grup Mingde, dia berhasil mengembangkannya menjadi salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Tiongkok. Namun, dia kurang memiliki keterampilan dalam pekerjaan sehari-hari, seperti membuat teh, memasak, dan bersih-bersih. Su Susu telah memarahinya berkali-kali tetapi tidak berhasil. Melihat seringai Chen Fan, Fang Qiong memberinya tatapan tajam. Ketika ibunya keluar dari dapur, dia telah membuktikan bahwa dia jauh lebih baik dalam pekerjaan rumah tangga daripada putrinya. Dia telah menciptakan 8 hidangan lezat sendirian, dan masing-masing hidangan tampak menggiurkan seperti hidangan yang disiapkan oleh Master Chef. Paman Fang, kamu sangat beruntung bisa makan masakan Bibi Su setiap hari. Chen Fan memuji. Paman Fang jarang ada di rumah untuk makan malam. Dia selalu sibuk, Su Susu berkata dengan ringan. Bahkan cara dia menggerakkan sumpitnya sudah melanggar etika. Fang Qiong tampak jauh lebih santai dan kasar dalam tindakannya, dan telah mengundang tatapan tajam Su Susu berkali-kali selama makan malam. Petik 2. Xiao Qiong memberitahuku bahwa ibumu sekarang bertanggung jawab atas grup Chens. Mungkin sudah waktunya bagi kedua keluarga kita untuk bersatu kembali. Sudah lama tidak bertemu, kata Su Susu. Meskipun nadanya santai, suaranya terdengar merendahkan dan hampir seperti sebuah perintah. Baiklah, Bibi Su. Chen Fan menurutinya. Untuk saat ini, dia bisa merasakan bahwa setiap kali dia menyebut ibunya, Wang Xiaoyun, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Seolah-olah keduanya mempunyai drama lama yang masih perlu diselesaikan. Makan malam pun segera berakhir dengan suasana hati yang berat dan hening. Setelah makan malam, Fang Qiong melihat Chen Fan keluar dari pintu, atas perintah Su Susu. Bahkan ketika Chen Fan melangkah ke ambang pintu, dia bisa merasakan tatapan dingin dari Su Susu di tengkuknya. Saat keduanya berjalan di sepanjang sungai yang deras, Chen Fan tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah menurutmu ibumu menyukaiku? Mengapa kamu peduli? Fang Qiong mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berhenti. Dia berjalan ke bibir trotoar dan berdiri untuk melakukan peregangan. Jika dia tidak menyukaiku, aku mungkin tidak bisa menikah denganmu. Chen Fan setengah bercanda. Fang Qiong tiba-tiba menjadi diam dan tidak memberikan jawaban. Setelah keheningan yang lama dan canggung, dia akhirnya berkata, Xiao Fan, untuk menjawab pertanyaanmu, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Maksudku, aku sudah tinggal bersamanya selama 18 tahun, tapi tetap saja, aku tidak bisa membaca dia. Chen Fan menghampiri gadis itu dan berkata, jangan khawatir, tidak peduli apa yang dia pikirkan, aku tidak akan pernah menyerah. Fang Qiong gemetar tetapi tidak berbicara. Dia mendekatkan tubuhnya ke Chen Fan. Chen Fan melingkarkan lengannya di bahu gadis itu dan kemudian meremasnya dengan ringan. Fang Qiong tidak mundur dan mendekat ke arah Chen Fan. Begitu saja,
Keduanya diam-diam menyaksikan sungai mengalir deras di dekat mereka, saat pantulan lampu neon menari-nari di atas ombak. Inilah sebabnya aku kembali setelah 500 tahun. Untuk momen seperti ini, bersamamu. Aku telah kehilanganmu di kehidupan terakhirku, jadi tolong izinkan aku memilikimu lagi. 3 bulan telah berlalu sejak Chen Fan kembali. Dalam waktu 3 bulan ini, Chen Fan menghabiskan sebagian besar waktunya di Green Dragon Grand Array. Melihat penyelesaian susunan Dharma skala besar akhirnya berlangsung, Chen Fan menghela nafas lega. Selama dia memiliki arai Dharma ini, dia dapat menangkal serangan apapun bahkan jika musuhnya memiliki senjata modern. Arai besar naga hijau berbeda dari arai besar 9 naga milik Zhou Daoji karena dapat digunakan berkali-kali. Selain itu, energi di dalam Green Dragon Grand Array lebih mudah dikendalikan dan memiliki banyak fungsi. Itu bisa digunakan untuk mengumpulkan ki roh, membingungkan penyusup, menyerang, dan bertahan. Bahkan artileri modern pun tidak akan mampu menghancurkan pertahanan Green Dragon Grand Array. Setelah susunan ini selesai, Misty Mountain Array di kota Chuzhou akan kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, Chen Fan berencana untuk menyingkirkan Misty Mountain Array dan memindahkan Array Spirit ke sana ke dalam Green Dragon Grand Array. Makhluk roh seperti ular yin sangat sulit didapat, dan itu akan menjadi sentuhan terakhir yang melengkapi arai besar naga hijau. Bos, aku bertemu cewek seksi SMA. Dia seharusnya menjadi ketua kelas di kelasnya dan dia punya banyak teman cantik. Apakah kamu mau bergabung dengan kami di bar malam ini? Qiu Yilun mendatangi Chen Fan dan berkata sambil tersenyum cabul. Matikan, Chen Fan melambaikan tangan dan berkata, saya ada kencan dengan Xiao Qiong malam ini. Tes.tsk. Bos, kamu butuh kehidupan. Xiao Qiong memang baik, tapi kamu juga perlu menghargai keindahan lain dalam hidupmu. Itu baik untuk hubunganmu juga. Qiu Yilun menggelengkan kepalanya dan meratap. Ah benar, bos. Zhou Qinya sepertinya sudah kembali dengan pacarnya. Lulu melihat mereka berdua pergi makan malam bersama dengan Ferrari. Jadi begitu, mata Chen Fan tetap tertuju pada bukunya. Pada malam dia kembali dari Hong Kong, Chen Fan menghapus ingatan gadis-gadis itu. Tindakannya didukung oleh Qiu Yilun dan Qi Wangsun. Kami bersaudara, aku bisa menyimpan rahasia untukmu. Namun, kami tidak mempercayai ketiga gadis itu, mereka mungkin menyebarkan rumor. Mempercayai seorang wanita bisa menyimpan rahasia sama seperti mempercayai beruang tidak tertarik pada madu. Untuk menghindari penyamarannya sebagai seorang mahasiswa terbongkar, Chen Fan menghapus ingatan ketiga gadis itu menggunakan seni rahasia. Zhou Qinya dan gadis lainnya hanya ingat bahwa mereka pernah ke Hong Kong tetapi tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di kapal pesiar. Sejujurnya, bos, Anda seharusnya tidak menghapus ingatan Zhou Qinya. Dia tidak seperti Lulu atau Xiao Jin. Saya tidak berpikir dia akan membocorkan rahasia tetapi dia mungkin menggunakan rahasia Anda sebagai pengaruh untuk membuat Anda tidur dengannya, dia. Situasi win-win. Sayang sekali, dia adalah salah satu yang terbaik di sekolah bisnis kami baik dari segi penampilan dan otak. Qiu Yilun menyesali. Dia masih percaya bahwa Chen Fan perlu sedikit bersantai. Chen Fan tersenyum. Jika identitasnya dipublikasikan, akan ada banyak burung cantik yang berbondong-bondong mendatanginya. Idola terhebat dari semua gadis di Tiongkok menjadi idola hanya karena ia adalah putra orang terkaya di Tiongkok. Namun hingga saat ini, Chen Fan sudah memiliki kekayaan yang cukup untuk mengklaim gelar sebagai orang terkaya di dunia. Jiang Bei, keluarga Zheng, sekte lembah dewa pengobatan, keluarga Lu dan Kunlun, semua subjek miliknya setidaknya memiliki lebih dari beberapa lusin miliar. Ah, benar, pernahkah kamu memperhatikan ada yang tidak beres dengan kakak senior? Qiu Yilun bertanya tiba-tiba. Chen Fan mengerutkan alisnya dan meletakkan buku itu. Dia juga menyadari bahwa Qi Wangsun bertingkah aneh akhir-akhir ini. Misalnya, dia pergi pagi-pagi sekali dan baru kembali ke asrama hingga larut malam. Bahkan ketika dia menelepon, dia akan menemukan tempat yang tenang untuk berbicara. Meski begitu, Chen Fan masih bisa mendengar percakapannya dengan jelas. Chen Fan menghormati privasi teman sekamarnya, jadi dia sering memblokir percakapan pribadi teman sekamarnya. Chen Fan mengusap dagunya saat mengingat apa yang terjadi di kehidupan masa lalunya. Mungkinkah keluarga Qi ada di sini? Qi Wangsun selalu menyimpan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri, dan dia juga seperti itu di kehidupan masa lalu Chen Fan.
Yang diketahui Chen Fan tentang dia hanyalah bahwa dia berasal dari keluarga bergengsi di Tiongkok Utara dan Qi Wangsun juga memiliki tunangan. Dia datang ke Universitas Selatan ini hanya untuk menghindari bertemu dengan tunangan yang tidak pernah dia sukai. Setelah lulus dari Universitas Kota Jin, dia pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Sementara itu, di dalam Japanese Spa Center kelas atas, restoran itu dipenuhi pelayan menarik yang mengenakan kimono. Leher V yang besar memperlihatkan leher mereka yang dilapisi kekuatan putih. Mereka menata rambut mereka dengan kepang rumit yang dihiasi hiasan kepala berkilauan. Keledai mereka bergoyang dengan gerah di setiap langkah yang mereka ambil. Masing-masing dari mereka membawa nampan berisi sake, sushi, sashimi dan makanan mahal lainnya. Tuan muda, semua pelayan ini saya pilih sendiri dari Jepang. Mereka semua baru saja lulus SMA dan kebanyakan dari mereka masih perawan. Apakah Anda ingin saya menyiapkan satu untuk Anda malam ini? Di dalam ruangan yang polos namun didekorasi dengan elegan, seorang pria berotot botak duduk di atas kakinya. Lengannya bertinta naga yang mengancam, tubuhnya yang layu kontras dengan bekas luka besar yang melintang di kepalanya yang botak. Tubuhnya terbungkus dalam setelan hitam dan otot-ototnya yang membesar telah meregangkan setelan itu sedemikian rupa hingga jahitannya hampir robek. Tingginya setidaknya 2 meter dan bahkan ketika dia sedang duduk, tingginya hampir sama dengan orang Tionghoa pada umumnya. Di seberangnya duduk seorang pria muda kurus. Dia memakai kacamata bundar, wajahnya kurus dan dagunya lancip. Dia adalah teman sekamar Chen Fan, Qi Wangsun. Qi Wangsun sama sekali tidak terlihat seperti seorang mahasiswa yang lemah. Punggungnya tetap lurus, dan matanya tajam, tampak seperti bos yang kuat. Pria berotot itu menundukkan kepalanya dan memandang Qi Wangsun dengan hormat. Dia tahu bahwa pemuda yang duduk di hadapannya adalah putra bosnya, pewaris pusaka yang luar biasa. Tidak perlu, meskipun aku ingin bersenang-senang malam ini, aku akan mencari perawan dari Universitas Tokyo yang memiliki pendidikan yang layak. Qi Wangsun menyesap sake dan berkata, dengan ringan, kenapa tentu saja, kamu adalah pewaris grup Dongseng. Kamu bisa saja memiliki keturunan keluarga kerajaan Jepang, apalagi mahasiswi dari Universitas Tokyo. Pria botak itu berkata sambil tersenyum. Universitas Tokyo adalah salah satu universitas paling bergengsi di Jepang. Sebagian besar pejabat tinggi pemerintah adalah lulusan universitas ini. Peringkatnya jauh lebih tinggi daripada Universitas Huakin Tiongkok secara global. Diterima di Universitas Tokyo berarti masa depan cerah di Jepang. Langsung saja, apa yang kamu butuhkan dariku? Aku tidak ingin ada hubungannya dengan kekacauan di Laut Kuning. Qi Wangsun meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya dengan alis berkerut. Pria berotot ini adalah salah satu asisten ayahnya yang paling dipercaya. Dia telah berkontribusi banyak terhadap kesuksesan ayahnya dan karena itu mendapat penghargaan besar juga. Melihatnya di depannya memberi Qi Wangsun firasat. Ayah dan ibumu menugaskanku untuk menemanimu selama kamu belajar di kota Jin. Pria berotot itu berkata sambil tersenyum. Apakah terjadi sesuatu di rumah? Qi Wangsun mengerutkan alisnya lebih erat dan menatap tajam pada pria berotot itu. Pria berotot itu sangat buruk dalam berbohong. Dia terkejut dengan pertanyaan itu pada awalnya dan kemudian senyum masam perlahan muncul di wajahnya. Tuan muda, tolong berhenti mendesak saya untuk meminta jawaban lebih lanjut. Saya, tidak bisa, ada sesuatu yang terjadi pada ayahku. Qi Wangsun melanjutkan. Grup Dongseng dan grup Fuhai telah bertabrakan di laut. Orang tuamu mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi dia mengirimku untuk melindungimu. Pria berotot itu berkata pelan. Grup Fuhai. Qi Wangsun mendengus. Grup Dongseng dan grup Fuhai adalah perusahaan terkemuka di Tiongkok Utara. Meskipun kedua perusahaan tersebut adalah milik swasta, pengaruh mereka menyentuh setiap aspek logistik perdagangan internasional dan seterusnya. Mereka terlibat dalam bisnis seperti pelabuhan perdagangan, pelayaran internasional, makanan laut, real estate, perdagangan internasional, gudang, grup Yuan yang di Tianhe tidak seberapa dibandingkan dengan keduanya. Sejak Qi Wangsun masih kecil, Dongsen dan Fuhai saling bersaing untuk mendominasi jalur perdagangan ke Jepang. Fuhai sepertinya mendapat dukungan dari orang yang sangat terkenal di Tiongkok Timur Laut. Oleh karena itu, akhir-akhir ini mereka bertingkah. Orang tuamu ingin aku bertanya padamu, apakah kamu boleh menikahi putri sekutu keluarga kita di Jepang? Pria berotot itu bertanya dengan hati-hati. Tidak,
Qi Wangsun tiba-tiba bangkit dan menjatuhkan nampan kayu dan minuman ke lantai. Wajahnya memerah dan dia berteriak, "Saya tidak akan pernah menikahi wanita itu. Jika Qi Dongsheng ingin mengembangkan bisnisnya di Jepang, saya sarankan dia menikahinya sendiri." Setelah mengatakan itu, Qi Wangsun membuka pintu kayu dan menerobos keluar. Pria berotot itu duduk dengan canggung di kamar sendirian. Setelah beberapa saat, pria berotot itu menghela nafas dan meratap karena putus asa. "Tuan muda, orang tua itu sudah berada pada tahap terakhirnya sekarang. Kami telah kehilangan selusin orang dalam konflik ini dan yang lebih buruk lagi, para dermawan mereka di Tiongkok Timur Laut sudah mulai bergerak." Membayangkan pria yang mengklaim kursi kekuasaan di Tiongkok Timur Laut yang berbatasan dengan Rusia membuat pria berotot itu merinding. Dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Tanpa dukungan keluarga Yukishiro di Jepang, grup Dongsheng pasti sudah runtuh. Qi Wangsun kembali ke asrama dengan wajah muram. Teman sekamarnya memandangnya dengan tenang saat dia memasuki ruangan. "Apa itu?" Qi Wangsun berhasil tersenyum. "Itulah pertanyaan kami untukmu. Kamu telah menghilang beraksi selama berhari-hari, seperti yang dilakukan bos." Qiu Yilun mendengus. "Apakah kita bersaudara atau tidak? Jika iya, maka kamu harus memberitahu kami apa yang terjadi. Jangan khawatir, kita punya bos, kita bisa menangani apapun." Petik 2. Hanya beberapa urusan keluarga. Qi Wangsun menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan di kota Jin dia tidak bisa bersembunyi dari wanita itu. Memikirkan rasa dingin dan gatal itu membuat Qi Wangsun gelisah. Dia tahu metode kejam di balik penampilan yang tampaknya polos itu. Jika dia tidak licik dan kejam seperti dia tidak akan pernah menjadi penguasa keluarga Yukishiro pada usia 18 tahun. Dia memiliki seluruh kekayaan Kyushu dan merupakan CEO grup Sumi. Jika dia menikahinya, dia akan mengirim dirinya sendiri ke dalam pukulan binatang buas. Melihat keengganan Qi Wangsun, semua orang berhenti mendesaknya untuk meminta jawaban lebih lanjut. Chen Fan menepuk pundaknya dan berkata, "Jika kamu benar-benar dalam masalah, gunakan namaku, itu mungkin bisa membantu." "Namamu?" Qi Wangsun bertanya dengan heran. "Chen Beixuan," kata Chen Fan lalu berjalan keluar dari asrama. Qi Wangsun tercengang dengan perkembangan tersebut. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia lupa meminta keluarganya untuk menyelidiki latar belakang Chen Fan. Sosok perkasa yang kaya dan mengetahui mantra Dharma seharusnya tidak luput dari perhatian keluarganya. Chen Fan bertemu dengan Fang Qiong di kafetaria Universitas Kota Jin seperti yang mereka rencanakan. Namun, yang mengejutkannya adalah Zhong Yaoyao tidak ikut bersama Fang Qiong. Sejak pertama kali Zhong Yaoyao mengetahui identitas Chen Fan, dia ketakutan dan menjauh dari pasangan itu. Namun, setelah melihat Chen Fan ramah dan tidak berbahaya, dia menjadi berani dan mulai mengganggu waktu pribadi pasangan itu sekali lagi. "Di mana Zhong Yaoyao?" Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kupikir dia akan ikut denganmu. Ada murid pindahan baru dari Korea yang terlihat sangat tampan." Yaoyao benar-benar tergila-gila padanya dan tidak punya waktu untuk hal lain. Fang Qiong berkata sambil menghela nafas. "Seorang murid pindahan dari Korea." Chen Fan terkejut. "Semester pertama hampir berakhir, kenapa ada murid pindahan?" "Memang benar, aku pernah melihatnya dan aku harus setuju dengan Yaoyao. Dia terlihat sama manisnya dengan para pemeran utama pria dalam drama Korea." "Kau tahu betapa Yaoyao sangat menyukai K-pop." Fang Qiong menggelengkan kepalanya. Rumornya murid pindahan baru ini berasal dari keluarga Lee yang mendirikan Samsung Group. Keluarga Lee dari grup Samsung. Chen Fan terkejut dengan wahyu itu. Sebagai perusahaan terbesar di Korea, grup Samsung mempunyai pengaruh dalam hampir setiap aspek kehidupan masyarakat Korea. Ada pepatah di Korea yang berbunyi seperti ini, Samsung dan pajak adalah dua hal yang tidak dapat dihindari oleh orang Korea. Grup Samsung terlibat dalam banyak industri seperti rumah sakit, energi, senjata, bioteknologi, komunikasi, dan bahkan fashion. Departemen elektronik hanyalah cabang kecil dari grup Samsung pada saat itu. Masa kejayaan Departemen Elektronik grup Samsung baru akan terwujud pada era ponsel pintar dan komputer. Namun, grup Samsung sudah menjadi pemain kelas berat dalam perhatian dunia. Keluarga Lee yang menguasainya pun nampaknya mampu mengerahkan kemauan politiknya dari balik layar. Seorang anggota keluarga bergengsi seharusnya menjadi contoh cemerlang dari kaum elit di Korea. Saya dengar dia berasal dari cabang keluarga yang bertanggung jawab di sektor bioteknologi.
Tapi saya tidak terlalu yakin, saya mendapat semua informasi dari Yao Yao. Fang Qiong mendongak dan berkata, lalu dia melihat ke buku catatan dan mulai mengetik. Perusahaan kosmetik yang dipimpinnya akan memulai hari pertama bisnisnya. Fang Qiong begitu sibuk mempersiapkan hari pembukaan sehingga terkadang dia harus melewatkan makan siang. Baiklah, Chen Fan mengangkat bahu. Keluarga Li dari grup Samsung adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka biasanya disinggung sebagai pemilik sebenarnya Korea, yang bahkan punya kendali atas presiden. Kekuatan kolektifnya sama kuatnya dengan Sekte Hong dan jauh melampaui kekuatan keluarga Zheng dan keluarga Long. Namun, Chen Fan tidak terpengaruh oleh latar belakang siswa pindahan baru yang kuat. Chen Fan bisa saja mengalahkan seluruh keluarga Li, apalagi anggota keluarga cabangnya. Tiba-tiba, gelombang jeritan semangat gadis terdengar dari bawah. Tidak lama kemudian Chen Fan melihat sepasang suami istri menaiki tangga. Pria itu bertubuh tinggi dan tampan serta menata rambutnya dengan gaya khas Korea. Dia memiliki kaki yang panjang dan kurus serta anting-anting yang dikenakannya membuatnya terlihat sedikit feminin. Selain itu, ia juga membawa awan kesuraman di sekelilingnya. Gadis itu mengenakan rok pendek berwarna hitam yang menonjolkan pinggang tipisnya dan memperlihatkan kakinya yang panjang dan anggun. Dia memakai riasan tebal, dengan eyeliner gelap yang menonjolkan daya tarik dalam dirinya. Dia adalah Zhong Yao Yao. Izinkan aku memperkenalkannya padamu. Dia adalah pacarku, Lee Hyun Bin. Zhong Yao Yao berkata sambil tersenyum bangga. Dia adalah pelajar pertukaran baru dari Korea dan dia juga CEO Divisi Bioteknologi Samsung. Dia baru saja menginjak usia 20 dan sudah memiliki aset lebih dari beberapa puluh miliar. Hai semuanya, nama saya Lee Hyun Bin. Pemuda jangkung dan kurus itu mengulurkan tangannya yang lembut. Bahasa Mandarin Lee Hyun Bin sangat fasih dan tidak memiliki aksen apapun. Saya Fang Qiong, sahabat Yao Yao. Ini teman saya Chen Fan. Fang Qiong memperkenalkan dirinya dan Chen Fan. Dia memasukkan lengannya ke dalam lingkaran siku Chen Fan dan tidak keberatan membeberkan hubungan mereka. Selama 3 bulan, hubungan keduanya memanas secara signifikan karena mereka menjadi semakin nyaman satu sama lain seperti ketika mereka masih anak-anak. Zhong Yao Yao mendengus pelan ke arah Chen Fan dan meliriknya dengan marah. Sejak dia terhubung dengan Lee Hyun Bin, dia merasa memiliki seorang dermawan yang kuat yang bahkan lebih kuat dari Chen Fan dan oleh karena itu, dia akhirnya tidak perlu takut padanya. Chen Fan tersenyum ringan dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Lee Hyun Bin. Ada sesuatu yang aneh tentang Lee Hyun Bin yang tidak dapat diketahui oleh Chen Fan. Dia merasakan keanehan yang sama pada penggembala pohon, Jason. Namun, Lee Hyun Bin tampaknya membawa suasana yang lebih meresahkan dalam dirinya. Sementara itu, Zhong Yao Yao sibuk membual tentang pacarnya. Hyun Bin bukan hanya CEO grup Samsung tapi juga mahasiswa jurusan biologi dari Universitas Seoul. Tadinya dia akan kuliah di Universitas Hwakin tapi pada akhirnya dia memilih Universitas Kota Jin. Kata Zhong Yao Yao sambil wajahnya mekar seperti bunga. Universitas Hwakin adalah universitas terkemuka di Tiongkok, dan fakultas ilmu hayatinya adalah salah satu yang terbaik di dunia. Universitas Kota Jin jauh lebih rendah daripada Universitas Hwakin. Dibandingkan dengan kota Yanjin, saya lebih menikmati pemandangan hijau Provinsi Jiangnan, kata Lee Hyun Bin. Ditambah lagi, profesor yang terkenal secara internasional baru saja bergabung dengan Departemen Biologi Universitas Kota Jin, yang sangat ingin saya temui. Apakah Anda berbicara tentang Profesor Chen Baixuan? Fang Qiong bertanya dengan heran. Memang, Lee Hyun Bin mengangguk. Chen Fan melihat kilatan cahaya di matanya saat siswa Korea itu menyebutkan namanya. Gerakan wajah yang halus itu mengingatkan Chen Fan dan membuatnya menghubungkan kemunculan tiba-tiba pelajar Korea tersebut dengan pengembangan Vitality Serum. Mungkinkah dia ada di sini untukku? Sebagai pemimpin perusahaan farmasi dunia, Samsung Biotech tidak hanya berdiam diri sementara Aid International memimpin dalam Vitality Serum. Meski keberadaan serum vitalitas belum dipublikasikan, Samsung Biotech pasti sudah mendengar tentang serum tersebut dan mengetahui betapa revolusionernya serum tersebut. Mereka berempat mengobrol sebentar, meskipun keluarga Lee dari grup Samsung tetap sopan, suaranya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Dia terdengar seperti orang kota yang sedang berbicara dengan sekelompok orang udik yang terbelakang. Tiongkok pada saat itu kurang berkembang dibandingkan Korea,
dan latar belakang keluarganya yang prestisius tidak membantu meredam sikap kondensasi dan penghinaannya. Bahkan tidak ada elit terkemuka di Tiongkok yang layak untuk disejajarkan dengannya, apalagi beberapa mahasiswa yang berasal dari keluarga yang relatif kaya. Saya pernah mendengar bahwa Nona Fang akan mendirikan perusahaan kosmetik. Lee Hyun-bin berkata dengan rasa ingin tahu. Saya punya teman yang kebetulan merupakan pewaris Amore Pacific. Saya bisa memperkenalkannya pada Nona Fang suatu hari nanti. Amore Pacific adalah perusahaan kosmetik terbesar di Korea. Ada banyak brand terkenal di bawah perusahaan seperti Hera dan Sulwhasoo. Lee Hyun-bin tampaknya sangat tertarik pada Fang Qiong, dan menghabiskan sebagian besar waktunya berbicara dengannya. Di sisi lain, dia langsung mengabaikan Chen Fan. Benar-benar, sebelum Fang Qiong bisa berkata lebih banyak, mata Zhong Yaoyao berbinar gembira. Saya menggunakan beberapa lini produk di bawah Amore Pacific. Xiao Qiong telah menghubungi Lancome tetapi belum mendapat balasan apapun dari mereka. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan dukungan dari Amore Pacific. Saya punya rekomendasi jika boleh saya ungkapkan. Untuk memulai lini kosmetik, cara termudah adalah memulai sebagai agen penjualan merek lain. Amore Pacific sedang menciptakan krim wajah jenis baru yang hak penjualannya belum dimiliki oleh siapapun di China, namun, saya akan merekomendasikan Anda untuk mengajukan permohonan hak eksklusif penjualan di Tiongkok. Lee Hyun-bin berkata dengan percaya diri. Pembawaannya yang tenang dan pengetahuannya yang luas mendapat persetujuan banyak orang. Senang mengetahuinya. Terima kasih atas tipnya, Tuan Lee. Fang Qiong mengapresiasi saran Lee Hyun-bin meski dia sudah punya rencananya sendiri. Namun, dia juga melihat keanehan dalam tatapan Lee Hyun-bin yang niatnya sangat tidak senonoh. Merasa gelisah dan sedikit takut, dia mendekat ke arah Chen Fan. Chen Fan tetap tenang, tapi cahaya dingin sudah muncul di matanya. Jadi, bagaimana cerita Anda, Tuan Chen? Melihat gadis itu mundur darinya menuju Chen Fan, Lee Hyun-bin akhirnya memperhatikan Chen Fan. Aku hanya seorang pelajar. Chen Fan mengangkat bahu. Jika kamu mau, kamu bisa bekerja di Samsung setelah kamu lulus. Perwakilan grup Samsung di kota Jin, Lee Hyok-gyu adalah pamanku. Lee Hyun-bin berkata dengan ringan. Rasa malu muncul di wajah Zhong Yaoyao. Dia lupa memberitahu Lee Hyun-bin tentang latar belakang Chen Fan. Sebagai Master Chen dari Jiangbei, dia pasti tidak perlu bekerja untuk siapapun, bahkan Samsung. Zhong Yaoyao dengan cepat mengalihkan topik kembali ke kosmetik. Hyun-bin, bisakah kamu menghubungkannya dengan CEO Amore Pacific? Tentu saja, kami sudah saling kenal sejak kecil. Lee Hyun-bin berkata sambil tersenyum. Ditambah lagi, dia akan mengunjungi kota Jin dalam beberapa hari. Benar-benar, mata Zhong Yaoyao berbinar karena kegembiraan dan bahkan ketertarikan Fang Qiong pun terguncang. Amore Pacific dari Korea, Lancome dari Perancis, Estée Lauder dari Amerika mendominasi pasar global. Perusahaan kosmetik Fang Qiong tidak bisa dibandingkan. Tentu saja, Lee Hyun-bin mengangguk. Keempatnya mengobrol lebih lama dan Lee Hyun-bin bangkit dan hendak pergi. Zhong Yaoyao senang dia tinggal lebih lama, tapi Lee Hyun-bin menolak dengan senyuman hangat. Setelah dia keluar dari kafetaria, dia memasuki seri Mercedes-Benz G. Seorang pria parubaya berpenampilan gagah di kursi penumpang depan menyerahkan sebuah map kepada pemuda itu dan berkata, Bos Lee, ini semua informasi yang dapat kami kumpulkan. Setiap karyawan grup Samsung akan terkejut melihat pria parubaya itu secara langsung. Dia tidak lain adalah Lee Hyok-gyu, perwakilan grup Samsung di kota Jin. Dia adalah orang yang mengambil keputusan di Tiongkok atas nama grup Samsung dan sering menjadi tamu orang kaya dan berkuasa. Lee Hyun-bin mengambil folder itu dan mulai membaca isinya. Dengan setiap halaman yang dia balik, alisnya semakin erat. Informasi ini terlalu dangkal. Siapa sebenarnya Chen Beixuan? Di mana dia tinggal? Dari keluarga mana dia berasal? Di mana dia biasanya sering berkunjung? Saya butuh jawaban. Saya di sini atas perintah langsung dari keluarga untuk mengetahui resep serum vitalitas. Bagaimana saya bisa melakukan itu dengan omong kosong ini? Lee Hyun-bin menamparkan tumpukan kertas di wajah Lee Hyok-gyu dan berkata dengan panas. Meskipun Lee Hyok-gyu seharusnya menjadi paman Lee Hyun-bin, pria parubaya itu bergegas meminta maaf. Jusong Hapnida, saya minta maaf. Kami berada di Tiongkok, jadi kemampuan intelijen kami terbatas. Saya telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ini. Kalau begitu cobalah lebih keras.
Gunakan semua koneksi kita di Tiongkok untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Chen Beixuan. Vitality Serum adalah hal yang paling penting bagi kami. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari sumber kami di Aid International, produk ini akan menyingkirkan banyak jenis suplemen dari pasaran. Bahkan akan mengancam penjualan banyak kosmetik. Siapapun yang mengontrol serum vitalitas mengontrol masa depan bioteknologi, kata Lee Hyun-bin. Melihat cahaya gelap di mata pemuda itu, Lee Hyok-gyu menundukkan kepalanya saat keringat dingin mengalir di punggungnya. Sebagai pemimpin grup Samsung di Tiongkok, keluarga Lee dari grup Samsung mengetahui betapa pentingnya Lee Hyun-bin bagi keluarga Lee. Dia memiliki kekuatan mistik dan bertanggung jawab atas unit intelijen dan operasi rahasia grup Samsung. Apa yang akan kita lakukan dengan Nona Song? Tiba-tiba, Lee Hyok-gyu memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Dia hanya mainan selama aku tinggal di Tiongkok. Lee Hyun-bin tersenyum dingin dan memikirkan gadis lain yang lebih menarik yang dia temui di kafetaria membuat cahaya gelap bersinar lebih terang.